Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ulinuha Joharudin, absen 25, kelas 10 TKR 4. Saya akan menjelaskan tentang sistem kopling dan sistem rem. Kopling terletak di antara mesin dan transmisi seperti diperlihatkan pada gambar 2. Fungsinya untuk menghubungkan dan melepas tenaga mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perkaitan gear. Demikian juga kopling dapat memindahkan tenaga secara perlahan-lahan dari mesin ke roda penggerak atau drive wheel agar gerak mula kendaraan dapat berlangsung dengan lembut dan perpindahan gear transmisi dapat lembut sesuai dengan kondisi jalannya kendaraan. 2. Rangkaian kopling. Tutup kopling atau cloth cover terikat pada flywheel mesin oleh beberapa baut dan berputar bersama dengan plat kopling sesuai dengan kecepatan mesin. Rangkaian tutup kopling. Selama tutup kopling terikat pada flywheel mesin dan berputar bersama-sama dengan putaran mesin, mesin harus dalam keadaan seimbang untuk menghasilkan putaran yang balance. Selain itu juga harus mempunyai kemampuan memindahkan panas dari hubungan kopling. Tutup kopling dibagi menjadi 2 tipe, dan ini tergantung pada tipe pegas yang digunakan untuk menekan plat penekan atau pressure plate terhadap plat kopling atau cloth disc dengan menggunakan pegas diafragma dan dengan coil spring. Dewasa ini tutup kopling tip pegas diafragma lebih banyak digunakan. Tip coil spring ini banyak digunakan pada kendaraan niaga berat. 3. Plat kopling. Plat kopling diperlukan untuk dapat memindahkan tenaga dengan lembut tanpa terjadi slip. Plat kopling dibuat sedemikian rupa agar pada saat tenaga harus dibebaskan, kopling dapat bekerja dengan sempurna dan cepat. Plat kopling terdiri dari facing, bagian yang bergesekan, semacam bahan gesek friction material yang di sekeliling plat pada kedua permukaannya, dan hubungan yang terletak di bagian tengahnya yang menerima perkaitan dengan input shaft transmisi. Hub diletakkan di antara plat-plat yang dibuat sedemikian rupa agar dapat bergerak sedikit dalam arah dari putaran melalui peredam, coil spring atau karet. Bentuk ini bekerja untuk mengurangi kejutan pada saat tenaga dihubungkan. 4. Mekanisme penggerak. Ada 2 tip kopling dan dibedakan dengan cara bekerjanya, kopling hidraulis dan kopling mekanis yang menggunakan kabel. Tip kopling mekanis. Kopling mekanis mechanical cloth terdiri dari bagian-bagian seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Pada tip kopling ini, perpindahan pedal kopling diteruskan ke bodi kopling secara langsung oleh kabel. Tip kopling hidraulis. Konstruksi kopling hidraulis atau hidraulis cloth seperti pada gambar bawah ini. Pada tip kopling ini, pergerakan pedal kopling dirubah oleh master silinder menjadi tekanan hidraulis, kemudian diteruskan ke garpu pembebas kopling melalui silinder pembebas. Pada kopling tip ini, pengemudi tidak terganggu oleh noise mesin dan kopling mudah digerakkan. Sistem rem. Rem dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan atau untuk memungkinkan parkir di tempat yang menurun. Peralatan ini sangat penting pada kendaraan yang berfungsi sebagai alat keselamatan dan menjamin untuk pengendaraan yang aman. Rem adalah merupakan kebutuhan sangat penting untuk keamanan berkendaraan dan juga dapat berhenti di tempat yang menurun, dan dalam berbagai kondisi dapat berfungsi dengan baik dan aman. 2. Prinsip rem. Kendaraan tidak dapat berhenti dengan segera apabila mesin dibebaskan atau tidak dihubungkan dengan pemindahan daya. Kendaraan cenderung tetap bergerak. Kelemahan ini harus dikurangi dengan maksud untuk menurunkan kecepatan gerak kendaraan hingga berhenti. Mesin mengubah energi panas menjadi energi listrik. Mesin mengubah energi panas menjadi energi kinetik atau energi gerak.
untuk menggerakkan kendaraan. Sebaliknya, rem mengubah energi kinetik kembali menjadi energi panas untuk menghentikan kendaraan. Umumnya, rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Efek pengereman Scaring efek diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua objek. 3. Tipe rem. Rem yang dipergunakan pada kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi beberapa tipe tergantung pada penggunaannya. 1. Rem kaki foot brake digunakan untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Rem parkir brake digunakan terutama untuk memarkir kendaraan. 3. Rem tambahan auxiliary brake digunakan pada kombinasi rem biasa kaki yang digunakan pada truk, diesel, dan kendaraan. 4. Rem kaki atau foot brake dikelompokkan menjadi dua tipe, rem hidrolis atau hydraulic brake dan rem pneumatic brake. Rem hidrolis lebih respon dan lebih cepat dibandingkan dengan tipe lainnya dan juga konstruksinya lebih sederhana. Rem hidrolis juga mempunyai konstruksi yang khusus dan handal. Dengan adanya keuntungan tersebut, rem hidrolis banyak digunakan pada kendaraan penumpang dan truk ringan. Sistem rem pneumatik termasuk kompresor atau sejenisnya yang menghasilkan udara yang bertekanan yang digunakan untuk menambah daya pengereman. Tip sistem rem ini banyak digunakan pada kendaraan berat seperti truk dan bus. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.